yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus istiqomah sebagai media untuk kita bisa sharing, bisa berdiskusi, bisa mengkaji tentang agama Islam yang tentunya menurut para ulama jiwa kita ini, hati kita ini tidak jauh seperti halnya tanah dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau cuacanya semakin terik panas, tidak pernah turun hujan, apa yang akan terjadi dengan tanah dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ini? Kering, layu, dan sudah tidak akan ada lagi. Sehingga mungkin beras mahal dan lain sebagainya. Tapi kalaulah tumbuhan dan tanah itu kita sering sirami, kita pupuki, maka insya Allah tumbuhan kita menjadi semakin subur, berbuah manis, sayurnya hijau, segar untuk dimakan. Begitulah kondisi jiwa dan hati kita menurut para ulama. Harus sering disirami, harus sering dirawat, harus dijaga. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Dengan apa? Dengan mengikuti atau menuntut ilmu kajian-kajian keislaman. Nah, oleh karena itu kita yang hadir saat ini di masjid yang mulia ini, insya Allah dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditumbuhkan keimanannya, ditumbuhkan semangat beragamanya, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu lembaga yang melakukan penelitian dinamakan dengan National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022. Mereka melakukan survei, ternyata 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah mental. Jadi mereka melakukan survei kepada remaja Indonesia untuk dalam hal mental health mereka, kesehatan mental, kesehatan jiwa mereka. Ternyata diperoleh data 1 dari 3 remaja tersebut memiliki masalah mental. Nah, dari informasi itu kita bisa bayangkan, luar biasa ya, 1 dari 3. Mungkin kalau 1 dari 10, 1 dari 20 masih agak penting, tapi 1 dari 3. Jadi kalau kita punya tetangga 3 rumah ke samping, kanan, ke kiri, belakang, depan, belakang, kita hitung 3 rumah, ibaratnya 3 anak, 3 remaja, salah satunya memiliki masalah mental. Berarti kondisinya sudah tidak sedang baik-baik saja. Ya. Ditambah lagi pada satu kondisi, menurut beberapa psikolog atau psikiater, mereka bilang ternyata mereka dengan mudah bisa merinci hasil konseling seseorang yang konsul kepada mereka. Apakah masalah dirinya, keluarganya, karirnya, atau apapun. Dengan mudah mereka bisa menuliskan rekomendasi dan kesimpulan dari hasil konseling atau psikotesnya. Tapi ternyata mereka menyatakan bahwa kadang-kadang sulit memahami dan mengendalikan diri mereka sendiri. Ya. Jadi ternyata dengan mudah mereka mampu mereport hasil konseling seseorang kepada dia, tapi ternyata mereka agak kesulitan kalau harus melawan dirinya sendiri. Misalnya ingin membiasakan satu kebiasaan baik
psikologi, kejiwaan. Tapi ternyata begitu harus mengendalikan dirinya, ada beberapa di antara mereka yang kesulitan. Lalu kemudian ada juga informasi Rasulullah SAW suatu saat pulang dari peperangan. Perang tentu dengan tombak, dengan pedang, dengan busur panah, atau dengan manjani, batu yang dilemparkan oleh kayu seperti itu, seperti katapel seperti itu. Dan mereka banyak yang syahid, banyak yang terluka, banyak juga yang kembali dengan selamat. Tapi ternyata Rasul bilang kepada mereka, Roja'ana min jihadil asghar Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami telah kembali, kita semua telah kembali min jihadil asghar, dari jihad yang kecil, ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang besar. Padahal Rasul dan para sahabat pulang dari satu peperangan, ada yang syahid, ada yang selamat, ada yang terluka. Tapi Rasul bilang, kita baru pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya dong, wahai Rasul, lalu apa yang kau maksud dengan jihadul akbar? Apa yang kau maksud dengan jihadul akbar? Lalu Rasul menjawab, qala jihadun nafs. Jihadun nafs wa jihadul qalb. Apa yang dimaksud dengan jihad besar adalah jihadun nafs, jihad kepada diri kita sendiri, atau jihadul qalb, atau jihad mengendalikan hati kita sendiri. Masya Allah. Ternyata menurut Rasulullah SAW seperti ini. Jadi tadi saya mengetengahkan satu kondisi di mana IMHS melakukan satu penelitian, 1 dari 3 remaja memiliki masalah mental health, ada gangguan, ada masalah. Lalu kemudian ternyata beberapa psikolog mengatakan, mungkin di sini ada psikolog dan mengatakan tidak, tapi beberapa psikolog mengatakan bahwa ternyata tantangan besar bagi dirinya adalah mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya untuk merubah satu kebiasaan kepada kebiasaan lain, menuju kebiasaan baik lainnya misalnya. Kemudian menurut Rasulullah SAW seperti ini. Jadi kita berperang melawan diri kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan hasad, iri hati, dengki, dendam, pemarah, pesimis, suudzon, dan penyakit hati lainnya. Itu adalah jihadul akbar, jihad yang besar. Dan ternyata jihad yang besar. Suatu saat Rasulullah SAW dari kejauhan melihat Abu Bakar sedang dicaci maki oleh orang-orang Badui. Jadi zaman dulu kalau Rasul dan para sahabat dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, itu biasa banget. Kenapa biasa? Karena setiap waktu begitu orang-orang kafir melihat Rasul dan para sahabatnya, pasti dicaci maki. Suatu saat Rasul melihat dari kejauhan Abu Bakar sedang dicaci maki oleh orang Arab Badui.
Tapi karena Abu Bakar diam, tersenyum, tidak membalas caci makian orang Arab Badui itu, Rasul pun tersenyum. Masya Allah. Rasul tersenyum melihat Abu Bakar memiliki sikap sabar, tidak lantas marah, tidak lantas membalas caci makian orang Arab Badui tersebut. Ternyata Abu Bakar senang ketika melihat Rasul tersenyum. Tapi hari berganti hari, ternyata Rasul melihat Abu Bakar dalam kondisi yang sama. Tapi kali ini Abu Bakar membalas caci makian orang Badui itu. Membalas caci makian orang Arab Badui itu. Lalu ternyata Abu Bakar melihat muka Rasulullah, dan muka Rasulullah berubah, berbeda, menandakan bahwa Rasul tidak suka. Tidak seperti kemarin Rasul melihat saya, melihat Abu Bakar, tersenyum ketika Abu Bakar tidak membalas caci makian orang Arab Badui. Tapi ini Rasul kok kenapa berubah mukanya, memerah? Akhirnya Abu Bakar penasaran dong. Lalu kemudian Abu Bakar menghampiri Rasulullah dan bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, kenapa hari ini mukamu berubah seperti ini? Padahal kemarin ketika engkau melihat saya, engkau tersenyum." Lalu Rasul menjawab, "Kemarin ketika engkau bersabar, tidak marah, tidak membalas caci makian orang Arab Badui itu, malaikat berkumpul di sekitar engkau, mereka mendoakan engkau atas kesabaran engkau. Tapi hari ini," kata Rasul, "ketika engkau marah, ketika engkau membalas caci makian orang Arab Badui, apa yang terjadi? Malaikat-malaikat lari dari engkau. Yang berkumpul adalah syaitan." Sehingga dia, Abu Bakar, semakin marah. Masya Allah. Kita di situ melihat juga ternyata Rasulullah SAW itu benar-benar figur sempurna yang bisa memperlihatkan kepada kita sosok yang sangat mampu menjaga dirinya. Ya, saya pernah ceritakan di sini atau belum ya? Suatu saat Rasul sedang duduk bersama para sahabat, sedang ngajar ngaji. Tiba-tiba datang orang Yahudi. Rasul memakai sorban. Apa yang terjadi? Dia datang, padahal Rasul bersama para sahabat nih, seolah-olah dia masuk ke kandang singa gitu ya. Tapi dengan beraninya dia masuk ke masjid itu, lalu kemudian dia langsung menarik sorban Rasulullah SAW. Sampai dalam satu riwayat Rasul tercekik gitu, ya, kepalanya ditarik oleh orang Yahudi tersebut. Apa yang terjadi? Umar bin Al-Khattab tiba-tiba berdiri dan siap untuk membuka sarung pedangnya, dan dia meminta izin bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bahkan kau izinkan aku memutuskan kepalanya?" Masya Allah. Rasul sudah dalam posisi ditarik seperti itu di hadapan para sahabat yang lainnya, di tempat Rasul ini, bukan di markasnya orang-orang Yahudi. Rasul tidak menjawab pertanyaan Umar, tapi Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi itu, "Apa yang kau maksudkan? Bayar hutang kamu, wahai Rasulullah." Rupanya Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW berbisik meminta izin kepada para sahabat agar Rasul diizinkan untuk diambilkan 2 karung kurma di Baitul Mal. Dulu ada Baitul Mal, seperti koperasi lah ya, yang dikelola secara syariat Islam. Rasul meminta izin, padahal Rasul sebagai kepala negara meminta izin kepada para sahabat. Padahal Rasul tinggal bilang aja kepada sahabat, "Ambilin." Tapi Rasul meminta izin. Coba bayangkan, Allahu Akbar. Seorang kepala negara yang segala sesuatu
mereka bertanya kepada Rasul. Rasul bilang A, semua orang ikut A. Tapi Rasul minta izin kepada sahabat. Lalu kemudian sahabat mengatakan, silahkan ya Rasulullah. Tapi para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah hutang engkau memang 2 karung kurma? Rasul menjawab, 1 karung. Lalu kenapa engkau memberikan 2 karung? Apa yang dikatakan Rasul? Rasul bilang, 1 karung untuk membayar hutang saya, 1 karung lagi untuk mengganti agar kita bisa berbuat baik, karena Umar bin Al-Khattab telah marah di hadapan kita semua, meskipun dia marah membela aku. Masya Allah. Jadi Rasul bilang, 2 karung ambil, 1 karung sebagai mengganti hutangnya, 1 karung lagi sebagai kebaikan kita kepada orang Yahudi itu, karena ada Umar yang tadi marah membuka pedangnya untuk menebas kepalanya. Allah. Tidak ada sedikit pun rasa marah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Apa hubungannya? Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah SAW adalah seorang figur yang sangat sempurna menjaga emosinya, menjaga dirinya, menjaga amarahnya, sehingga pantas kalau Rasulullah itu menjadi tauladan untuk kita semuanya. Tiada lain tauladan kita adalah Rasulullah SAW. Lalu apa hubungannya dengan ini semua? Hubungannya adalah kita memiliki contoh yang jelas siapa orang yang patut dijadikan tauladan dalam rangka mengendalikan jiwa, mengendalikan diri, mengendalikan hati. Kita sudah memiliki contoh yang jelas, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak dibingungkan ketika Rasul mengatakan seperti ini. Apakah Rasul hanya omong doang? No, tidak. Rasul tidak omong, tapi Rasul mencontohkan terlebih dahulu kepada kita bagaimana caranya mengendalikan diri kita. Nah, apa hubungannya dengan kajian kita? Hari ini kita semua berada di dalam bulan suci Ramadan. Menurut para ulama, Ramadan berasal dari kata romdo. Apa itu romdo? Yaitu membakar. Membakar. Karena berasal dari kata romod. Apa itu romod? Panas. Terik panas. Jadi yang dimaksud Ramadan secara bahasa adalah memiliki makna bagaimana kita bisa membakar. Bisa membakar apa? Membakar jiwa kita, mengendalikan diri kita, agar kita semakin memiliki jiwa terbaik, jiwa yang paripurna, jiwa yang tidak marah, jiwa yang kasih sayang, jiwa yang dermawan, jiwa yang pemaaf, jiwa yang optimis, jiwa yang husnudzon, berprasangka baik. Semua sifat-sifat baik yang seharusnya ada dalam diri kita. Dengan berpuasa Ramadan kita membakar diri kita agar kita bisa seperti itu. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan orang berpuasa, apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Betul. Agar kalian bertakwa. Takwa. Kalaulah puasa itu
hanya menahan perut dan mulut, yaitu menahan lapar dan haus, apa hubungannya sama takwa? Kalau puasa itu hanya menahan lapar dan haus, apa hubungannya sama takwa? Para ulama mengatakan at-taqwa hahuna. Kata para ulama, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Lalu kenapa? Apa hubungannya sama berpuasa? Puasa atau kata saum dalam bahasa Arab itu berarti al-imsak. Apa itu imsak? Imsak katanya. Apa itu? Sudah waktunya untuk menahan diri, jangan lagi masih makan, jangan lagi masih minum. Diingetin kita, imsak, imsak. Misalnya waktu imsak telah tiba, diingatkan untuk menahan. Jadi yang dimaksud menahan di sini ternyata bukan hanya lapar dan haus. Karena Rasul bilang, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Al-'atas. Kebanyakan orang berpuasa hanya berpuasa menahan lapar dan haus. Padahal bukan itu. Kenapa? Karena harus ada hubungannya sama takwa. At-taqwa hahuna, bukan di perut, bukan di mulut, bukan tentang lapar dan haus belaka, tapi takwa tujuannya. Sehingga apa yang dimaksud itu tadi kata Rasul, kebanyakan orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Padahal apa? Padahal bagaimana kita tidak mencaci maki orang lain. Ketika ada orang yang memusuhi kita, kita harus bilang apa? Jangan membalas. Tahan diri kita. Lalu Rasul bilang kalau ada yang memusuhi kita, kalau ada yang memancing kita, bilang apa? Inni shaimun. Itu kata Rasul. Kalau kita lagi puasa, kemudian ada orang yang memancing emosi kita, jangan dilayani. Bilang inni shaimun. Maaf saudaraku, aku sedang berpuasa. Ini kata Rasul. Jadi kalau ada orang-orang yang memancing emosi kita, kita harus bilang inni shaimun. Saya maaf saudaraku, saya sedang berpuasa. Apa intinya? Apa pesan yang terkandung di dalamnya? Tadi lagi-lagi, yaitu adalah al-imsak. Kita harus menahan diri. Kita membakar diri kita sehingga menjadi manusia yang mampu mengendalikan jiwa kita, mengendalikan hati kita. Itulah makna hakiki dari al-imsak, dari as-shaum. Apalagi kita di bulan suci Ramadan. Sejauh mana kita? Sudah kurang lebih 10 hari ya. Ini hari ke-10 ya, insyaallah, atau hari ke-11. Ada juga yang 11, ada yang 10. Sudah sejauh mana 10 hari atau 11 hari ini kita bisa menahan diri kita, menaklukkan tangan kita, menaklukkan hati kita, menaklukkan mata kita, menaklukkan kaki kita, menaklukkan semua anggota tubuh kita agar semua anggota tubuh ini tidak liar begitu saja. Nafsu syahwat dikendalikan oleh apa? Al-imsak. Oleh apa? Oleh puasa. Jadi yang harus kita evaluasi, kalau kita mau evaluasi diri, mengevaluasi puasa kita, evaluasi ke situ. Level kita sudah tidak dalam level saya kalau ada makanan, kalau ada iklan di televisi, kalau lewat di depan toko, di depan restoran, nggak tergoda dengan bau-bau masakan. Bukan itu mah anak kecil. Bukan lagi kita berbicara, aduh setiap jam 2 lapar banget ya,
setiap jam 3 lapar banget nih. Atau kalau udah setengah 6, semua yang kita lihat itu bagaikan makanan. Ya, ada karet dan lain sebagainya dikira mie, ada apa-apa dikira minuman, ada apa-apa dikira kurma. Yang kita bayangkan makanan, bukan itu lagi. Tapi bagaimana kita bisa al-imsak, menahan apa? Inni shaimun, karena kita menahan, mengendalikan diri kita. Rasulullah SAW ajwadun nas, kata para sahabat, adalah seseorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi giliran masuk bulan Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang sangat dermawan, paling dermawan. Gak ada yang bisa ngalahin deh pokoknya. Paling dermawan Rasulullah SAW. Suatu saat Rasul berkumpul di dalam majelis. Tiba-tiba ada satu orang sahabat yang membawa gamis yang dia buat sendiri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia siapkan gamis untuk Rasulullah SAW. Dia siapkan. Lalu kemudian ketika bertemu dengan Rasul, dia bilang, wahai Rasulullah, ini hadiah dariku. Aku sendiri yang menjahit pakaian ini, yang paling bisa membuat orang bahagia. Apa yang Rasul lakukan? Rasul langsung menerima dan berterima kasih. Lalu kemudian Rasul masuk ke satu ruangan, ke rumahnya, lalu Rasul pakai. Sehingga ketika para sahabat melihat Rasul pakai baju bagus yang dikasih oleh sahabatnya, para sahabat lain senang. Ya, akhirnya Rasul pakai. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah sahabat yang ngasih itu keluar, pulang dari masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, berkenankah engkau kalau gamis tersebut aku minta? Masya Allah. Berkenankah engkau kalau gamis yang kau pakai itu aku minta? Woi, sahabat-sahabat lain mulai protes kepada orang tersebut. Itu adalah pakaian yang baru Rasul pakai, dapat hadiah dari sahabatku. Kenapa engkau dengan tega memintanya? Engkau tahu sendiri Rasul tidak punya pakaian-pakaian seperti kita. Apa yang terjadi? Masya Allah. Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah menolak apapun. Sehingga Rasul langsung masuk ke rumahnya yang tadi. Rasul kembali memakai baju yang lusuh yang sebelumnya Rasul pakai. Lalu kemudian Rasul lipat dan Rasul kasihkan kepada orang yang memintanya. Lalu orang yang memintanya mengatakan, Masya Allah, barakallahu fikum, senang minta ampun. Para sahabat yang lain bertanya, kenapa kau sampai tega seperti itu? Lalu sahabat itu mengatakan, aku bukan semata-mata ingin gamis baru ini, tapi aku ingin menjadikan pakaian yang sudah bersentuhan dengan kulit Rasulullah ini menjadi kain kafanku nanti ketika aku sudah meninggal. Allah. Aku ingin jadikan gamis ini menjadi kain kafanku nanti, karena gamis ini akan bersaksi di hadapan Allah, dia sudah bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW yang suci. Tapi poin intinya adalah Rasulullah dengan mudah memberikan gamis yang baru didapat oleh Rasulullah SAW barusan. Jadi Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan adalah tampil menjadi sosok manusia yang paling dermawan, sangat dermawan, melebihi kedermawanan orang-orang.
Jadi kita bisa dengan mudah melihat bagaimana contoh orang-orang yang mampu mengendalikan jiwa dan hatinya. Kita dengan mudah bisa melihat siapa itu Rasul, siapa itu para sahabat Rasulullah SAW. Adalah orang-orang yang mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan hatinya. Kalau kita kembali kepada penelitian ini yang dilakukan oleh National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022, yang mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah mental. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah ketika kita dianugerahkan bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan, belum tentu kita bisa berpuasa 1 hari saja dalam bulan lain. Apakah kita istiqomah berpuasa? Tidak. Apakah kita Senin dan Kamis selalu berpuasa di bulan-bulan selain Ramadan? Mungkin tidak. Tapi di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat syaitan. Setan udah tidak ada lagi diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar-benar kita ini sedang melawan diri kita sendiri, mengendalikan diri kita, mengendalikan hati kita di dalam bulan suci Ramadan yang sudah terlepas dari gangguan syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita kemudahan. Mungkin bisa jadi nanti kita bisa beralasan kalau seandainya Allah tidak mengikat syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini mengikat syaitan-syaitan, sehingga kita benar-benar murni berperang dengan diri kita yang fakir, yang penuh dengan kekurangan ini. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kata Rasulullah, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan mubarak. Apa itu mubarak? Menurut para ulama, barakah barik itu berarti bertambah. Bertambah apa? Keberkahannya, bertambah nikmat, bertambah syukurnya, bertambah, pokoknya bertambah tenang, bertambah nyaman, bertambah rezeki dan lain sebagainya. Jadi logikanya adalah ketika Rasul bilang syahrul Ramadan syahrul mubarak, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dianggap berkali-kali lipat menjadi kebaikan-kebaikan yang berada di atas rata-rata. Betul, di bulan-bulan lain kita tilawah Al-Quran, mungkin kita juga sedekah, kita juga membantu teman, kita juga berbuat baik lain-lain. Tapi ketika Rasul mengatakan syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, maka semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, berada di derajat tertinggi dari puncak kebaikan-kebaikan. Allah. Jadi percayalah, berprasangka baiklah, apapun yang kita lakukan, dari mulai menahan diri kita, membakar jiwa kita, sampai bagaimana kita bersedekah untuk orang lain, kita membantu orang lain, maka kita semua insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berada derajatnya pada derajat kebaikan yang paling puncak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa menjaga diri kita di bulan suci Ramadan ini, agar kita semua bisa meraih target berpuasa dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan berdoa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.